Kegiatan pembelajaran 2 untuk kompetensi dasar 3.2 masalah pokok ekonomi di Indonesia yakni sistem ekonomi. A. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan Anda dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, mengidentifikasi ciri-ciri, kekuatan, dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi dengan kritis, komunikatif, jujur dan bertanggung jawab. B. Uraian materi. Pernahkah Anda mendengar tentang sistem ekonomi? Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Aktivitas ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap pengusaha atau usahawan sebaiknya mengetahui sistem ekonomi untuk membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari, karena sistem ekonomi tersebut tidak dapat lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang ekonomi. Fungsi sistem ekonomi dalam perekonomian antara lain menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Terdapat 4 sistem ekonomi yaitu, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan barter, natura, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. 1. Belum ada pembagian kerja, spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. 2. Menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. 3. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 4. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. 5. Bertumpu pada sektor agraris. 6. Kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. 7. Alat teknologi produksi bersifat sederhana. 8. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. 9. Kekayaan alam terutama tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan utama. Sistem ekonomi tradisional memiliki kekuatan dan kelemahan yaitu sebagai berikut. Kekuatan. 1. Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. 2. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. 3. Dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. 4. Mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu terjalin erat. 5. Perekonomian masyarakat cenderung stabil. 6. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam. Kelemahan. 1. Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. 2. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. 3. Produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana. 4. Sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. 5. Kualitas barang hasil produksi masih rendah. 6. Kegiatan ekonomi tidak ditujukan untuk mencari laba. 7. Kegiatan ekonomi tidak untuk meningkatkan taraf hidup. 8. Cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. 9. Alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Negara mana saja yang menerapkan? Berikut beberapa contoh negara yang menerapkan sistem perekonomian tradisional ini. Lihat bersama, yuk, Indonesia. Ternyata, negara kita masih menganut sistem ekonomi tradisional.
Meskipun tidak semua tempat, ternyata di beberapa desa di Papua masih menggunakan sistem perekonomian ini. Hal tersebut dikarenakan lokasinya berada di daerah terpencil atau pedesaan dengan akses air maupun jalannya masih sulit untuk ditempuh. Afrika Tengah. Negara Afrika, khususnya di Afrika Tengah juga masih menggunakan sistem ekonomi ini. Terlihat dari sebagian besar desa di Afrika Tengah masih menggunakannya. Beberapa negara yang masih menggunakan sistem ini misalnya, Baiki, Mobaye, Batangafo, dan lain-lain. Ethiopia. Negara selanjutnya yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah Ethiopia. Hal ini dikarenakan Ethiopia masih termasuk negara termiskin di dunia yang mengandalkan industri pertanian dalam perekonomiannya. Malawi, menyandang gelar negara paling miskin di dunia, membuat negara ini masih menganut sistem ekonomi tradisional. Hal tersebut terlihat dari transaksinya yang masih menggunakan sistem barter dan perekonomiannya yang mengandalkan pertanian. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ekonomi komando ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital, tahun 1867. Jadi sistem ini lebih bersifat memerintah, karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. 1. Sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga hak milik pribadi hampir tidak diakui. 2. Tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan pemerintah. 3. Kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. 4. Regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah. 5. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah. 6. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Sistem ekonomi komando memiliki kekuatan dan kelemahan yaitu sebagai berikut. Kekuatan, kelemahan. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya, karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. Program pemerintah cepat terwujud, pengendalian dan pengawasan lebih mudah dijalankan. Tidak ada kebebasan untuk berusaha. Hak milik perorangan tidak diakui. Potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak berkembang, sebab segala kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Sangat tergantung pada pemerintah. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Negara mana saja yang menerapkan? Melihat penjelasan terkait sistem komando ini, apakah ada bayangan negara mana saja yang sekiranya menerapkan sistem ekonomi ini? Ternyata ada negara yang menerapkan sistem ini dan terkenal dengan negara sosialis. Adapun negara yang menerapkan sistem ekonomi komando ini diantaranya adalah Korea Utara. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1723 sampai tahun 1790 dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, yang diterbitkannya pada tahun 1776 dengan ajaran pokoknya yaitu memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal. 1. Sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. 2. Adanya pembagian kelas status dalam masyarakat yaitu kelas pekerja, buruh dan pemilik modal. 3. Adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. 4. Pemerintah tidak melakukan intervensi campur tangan dalam pasar. 5.
Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Sistem ekonomi pasar atau liberal memiliki kekuatan dan kelemahan yaitu sebagai berikut. Kekuatan 1. Setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. 2. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. 3. Adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas. 4. Adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Kelemahan 1. Adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. 2. Adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. 4. Kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian, rentan krisis. Pemanfaatan SDA sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Negara mana saja yang menerapkan? Walaupun dinilai memiliki banyak kekurangan dibandingkan sistem ekonomi yang lainnya, namun ternyata ada beberapa negara yang menggunakan sistem ini dan berhasil meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Salah satu alasannya adalah karena ekonomi pasar dinilai mampu memberikan keuntungan bagi negara dan paling sesuai bagi mereka karena sesuai dengan budaya dan latar belakang negara tersebut. Beberapa contoh negara yang menganut ekonomi pasar adalah Amerika Serikat (AS). Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadikan AS menerapkan sistem ekonomi pasar. Seperti misalnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, pengembangan infrastruktur yang dilakukan dengan sangat baik, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Contoh tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh AS adalah memproduksi energi nuklir dan listrik. Tidak hanya itu, AS juga dikenal sebagai salah satu produsen terbesar gas alam likuid, sulfur, garam, dan fosfat di dunia. Jerman. Ada beberapa hal yang dimiliki oleh Jerman sehingga mendapat predikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa. Beberapa faktor tersebut adalah tingkat korupsi yang kecil, kapitalisasi pasar, memiliki tingkat inovasi yang tinggi, dan memiliki tenaga kerja dengan kemampuan yang tinggi. Inggris. Inggris adalah negara yang menganut sistem ekonomi pasar yang lainnya setelah AS dan Jerman. Bahkan perekonomian Inggris termasuk perekonomian terbesar yang ada di dunia. Sistem ekonomi campuran komando dan pasar. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitikberatkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ini, pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang. Sistem ini mencegah penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh atas sumber daya vital oleh kelompok tertentu. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian. Swasta diberi kebebasan menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan. Sistem ini banyak diterapkan oleh banyak negara. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. 1. Tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. 2. Barang modal dan sumber daya vital dikuasai pemerintah. 3. Adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. 4. Campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Sistem ekonomi campuran memiliki kekuatan dan kelemahan yaitu sebagai berikut. Kekuatan 1. Pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. 2. Campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. 3. Pemerintah lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM. 4. Campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. 5. Campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. 6. Adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Timbul KKN karena kurang pengawasan dari pemerintah. Negara mana sajakah yang menerapkan sistem ekonomi campuran? Negara yang menganut sistem ekonomi campuran tercatat sebagai negara bekas anggota non-blok, di mana mayoritas terdapat di benua Asia dan Afrika. Mereka adalah Indonesia,
India, Malaysia, Mesir dan lainnya. C. Rangkuman 1. Suatu negara memerlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara dan mengatasi masalah ekonomi yang muncul. Cara itu dinamakan sistem ekonomi. 2. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Aktivitas ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 3. Pada dasarnya, sistem ekonomi bisa dibagi menjadi 4 sistem yang mendasar, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar atau liberal, sistem ekonomi komando atau terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Masing-masing sistem ekonomi memiliki ciri khas tersendiri dan juga memiliki kekuatan dan kelemahan. D. Sistem ekonomi Pancasila. 1. Prinsip sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian lainnya. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sistem ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintah. Adanya sistem ekonomi Pancasila tidak hanya untuk pembangunan ekonomi di suatu daerah, tetapi juga berjuang demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Itulah sedikit penjelasan tentang sistem ekonomi Pancasila. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa memahami prinsip ekonomi Pancasila, ciri, kelebihan, dan kekurangannya. Berikut ini ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, prinsip, contoh, kelebihan, dan kekurangannya. A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. B. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Harus mengutamakan pembangunan ekonomi yang selaras dengan pembangunan sosial sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi yang dilakukan. C. Gotong royong. Didasarkan pada semangat gotong royong dan kerja sama sehingga masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. D. Kesejahteraan bersama. Memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya kesejahteraan ekonomi suatu daerah atau kelompok saja. E. Pemerintah berperan sebagai fasilitator. Menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi rakyat, dan tidak sebagai pemilik atau kontrol dari sumber daya ekonomi. 2. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. 1. Peran negara penting. Dalam sistem ekonomi Pancasila, negara dan swasta dalam usaha tumbuh dan berkembang berdampingan, di mana peran negara sangat penting, tetapi tidak terlalu dominan lagi. Negara dan swasta saling mendukung untuk menuju ke arah ekonomi yang lebih baik. 2. Sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi tidak didominasi oleh pemodal atau buruh, tetapi berdasarkan asas kekeluargaan dan keakraban hubungan manusia. 3. Masyarakat memegang peranan penting. Dalam melakukan usaha ekonomi produksi dilakukan oleh pimpinan dan diawasi oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. 4. Negara menguasai hajat hidup orang banyak. Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti bumi, air dan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai mutlak oleh negara. 3. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Bebas dalam berkreasi dan inovasi, di mana setiap warga negara diberi kebebasan untuk membentuk dan menjalankan usahanya sendiri selama tidak mengganggu kepentingan negara dan bangsa. Sistem ekonomi Pancasila lebih ditujukan dan diutamakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pengelolaan kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Negara mengakui hak milik individu selama tidak bertentangan dengan hajat hidup orang banyak. Kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena menganut asas demokrasi sehingga membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan kemufakatan.
Proses pengambilan keputusan akan berjalan lambat karena harus menunggu kemufakatan bersama-sama terlebih dahulu. Dominasi negara yang akan meredam kreativitas dan inovasi masyarakat. Tugas latihan soal. Setelah Anda membaca materi masalah ekonomi, cobalah soal latihan di bawah ini. 1. Berikut ini ciri-ciri sistem ekonomi. 1. Adat istiadat masih kuat. 2. Pemerintah menentukan aktivitas ekonomi. 3. Pasar merupakan fokus kegiatan ekonomi. 4. Adanya prinsip kebersamaan. 5. Terdapat kebebasan dalam usaha. 6. Terdapat persaingan antara pelaku ekonomi. Yang termasuk ke dalam ciri-ciri sistem ekonomi pasar adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 6. D. 3, 5, dan 6. E. 4, 5, dan 6. 2. Berikut ini ciri-ciri sistem perekonomian. 1. Timbul persaingan untuk maju dan berkembang. 2. Peran pemerintah sangat dominan. 3. Terdapat pemilik modal dan kaum buruh. 4. Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan. 5. Semua sumber daya produksi dikuasai negara. Yang termasuk ke dalam ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. 3. Berikut ini kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi. 1. Adanya persaingan untuk maju menjadi lebih inovatif. 2. Konsumen merasa puas karena barang berkualitas. 3. Hak milik individu atas faktor-faktor usaha diakui. 4. Adanya pemisah antara yang kaya dan yang miskin. 5. Kecenderungan terjadinya monopoli. Yang merupakan kebaikan sistem ekonomi pasar adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. 4. Sistem ekonomi tradisional memiliki kelemahan diantaranya. A. Sering terjadi krisis. B. Monopoli lebih besar peluangnya. C. Kegiatan produksi yang ramah lingkungan. D. Profesionalisme rendah. E. Produktivitas yang terkendali. 5. Perhatikan kebaikan sistem ekonomi berikut ini. 1. Hubungan di antara individu sangat erat. 2. Kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata. 3. Pelayanan terhadap konsumen lebih meningkat. 4. Hak individu atas alat-alat produksi diakui. 5. Pemerintah mudah melakukan pengawasan. 6. Kebebasan individu diakui. 7. Jarang terjadi krisis ekonomi. 8. Negara bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Yang termasuk kebaikan sistem ekonomi terpusat adalah A. 1, 4, dan 7. B. 2, 5, dan 8. C. 3, 6, dan 7. D. 4, 5, dan 6. E. 6, 7, dan 8. Soal esai. 1. Jelaskan apa perbedaan